Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang analisis anggaran dan pengelolaan keuangan pada PT Kalbe Farma Tbk. Sebelumnya, terima kasih untuk dosen pengampu kami, Bapak Muhammad Syawidan, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Tieska Syahrani dan kelompok saya. Saya Ida Dwi Aulia. Saya Nih Febrianti Lubis. Saya Tasya Celometa Anastasia. Selanjutnya, kami langsung saja ke materinya yang akan dibawakan oleh Kak Aida. Latar belakang. PT Kalbe Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam menyediakan berbagai produk kesehatan, baik untuk kebutuhan masyarakat Indonesia maupun pasar internasional. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran dan keuangan secara efektif, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada arus kas dan kinerja keuangan perusahaan Atmojo 2020. Next, Kak. Rumusan masalah. Bagaimana strategi keuangan Kalbe menghadapi krisis? Efektivitas pengelolaan keuangan terhadap profitabilitas dan likuiditas. Faktor penentu keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan, pengaruh biaya kualitas terhadap profitabilitas, strategi pengelolaan keuangan ke depan. Next. Pendekatan pemecahan masalah. Analisis rasio keuangan dan kinerja keuangan. Salah satu langkah awal adalah melakukan analisis terhadap rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian oleh Megarani et al. 2024, analisis rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola utang, serta likuiditas yang dimilikinya. Dengan menganalisis rasio-rasio ini, perusahaan dapat mengidentifikasikan area yang membutuhkan perhatian lebih, baik dalam pengelolaan biaya maupun dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan operasional. Baik, di sini saya akan melanjut presentasi kami pada hari ini, yaitu evaluasi sistem dan perencanaan keuangan. Mengingat pentingnya sistem penganggaran yang terstruktur dan berbasis pada perencanaan yang matang, strategi kedua adalah mengevaluasi dan memperbaiki proses penganggaran di PT Kalbe Farma Tbk. Hal ini mencakup analisis terhadap alokasi penganggaran yang ada, serta identifikasi apakah alokasi tersebut sudah optimal sesuai dengan prioritas perusahaan dan proyeksi pertumbuhannya. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak terkait seperti tim keuangan dan manajemen puncak untuk memastikan proses penganggaran yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan operasional. Yang ketiga, ada penerapan teknologi untuk pengelolaan keuangan yang lebih efisien dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, terutama di tengah perubahan yang cepat. Penerapan teknologi keuangan seperti perangkat lunak manajemen keuangan dan analisis data dapat menjadi solusi efektif dengan memanfaatkan teknologi. PT Kabel Farma Tbk dapat memonitor anggaran secara real-time, mengidentifikasi potensi pemborosan, serta memudahkan perencanaan dan pengawasan anggaran. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Maersa 2021 yang menunjukkan pentingnya sistem arus kas yang terintegrasi dengan baik untuk meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada Dilanjut aja.
Selanjutnya ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan stakeholder. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat mekanisme pelaporan keuangan yang jelas dan akurat, serta memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal memenuhi standar yang berlaku. Perbaikan manajemen risiko keuangan. Mengingat ketidakpastian ekonomi dan risiko eksternal seperti yang dihadapi selama pandemi COVID-19, perusahaan perlu memperbaiki sistem manajemen risiko keuangan. Pendekatan ini melibatkan identifikasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi arus kas dan kinerja keuangan perusahaan, serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak resiko tersebut. Kebaruan dan keunggulan. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam analisis anggaran dan pengelolaan keuangan PT Kalbe Farma Tbk dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Megarani et al. Yang lebih terfokus pada rasio profitabilitas dan solvabilitas, serta Maesaroh yang mengutamakan analisis arus kas sebagai indikator likuiditas. Sementara itu, Atmojo menekankan pengaruh pandemi terhadap arus kas, dan Ardiansyah et al. Fokus pada pengelolaan biaya kualitas untuk meningkatkan profitabilitas. Kebaruan dari usulan ini terletak pada integrasi 5 pendekatan sekaligus: analisis rasio keuangan, evaluasi sistem penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi keuangan untuk definisi monitoring real time, pengendalian biaya berbasis kualitas, serta penerapan sistem manajemen risiko keuangan yang adaptif terhadap perubahan global. Selain itu, penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif seperti studi-studi sebelumnya, melainkan juga bersifat proyektif dengan menawarkan strategi-strategi implementatif yang konkret untuk jangka panjang guna memperbaiki efisiensi dan keberlanjutan finansial PT Kalbe Farma Tbk. Next, Kak. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, kualitatif dan kuantitatif, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi anggaran dan pengelolaan keuangan di PT Kalbe Farma Tbk. Pendekatan ini dipilih untuk mengkombinasikan kekuatan analisis numerik, rasio keuangan, cash flow analysis, budgeting akurasi, dan penilaian kualitatif terhadap praktik pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran perusahaan. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Penelitian ini diharapkan menganalisis beberapa luaran penting yang berkontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan praktik pengelolaan keuangan, khususnya di industri farmasi Indonesia. Dengan fokus pada PT Kalbe Farma Tbk, pertama, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis komprehensif terkait efektivitas anggaran dan pengelolaan keuangan PT Kalbe Farma Tbk melalui berbagai indikator keuangan utama seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, serta manajemen arus kas. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran
dan keuangan yang baik memegang peranan penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan PT Kalbe Farma Tbk sebagai alat salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Di tengah tantangan eksternal seperti pandemi COVID-19 dan dinamika ekonomi global, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem anggaran yang digunakan bersifat responsif, efisien, dan mampu mendukung pengambilan keputusan strategis. Melalui pendekatan analisis keuangan, evaluasi penganggaran, pemanfaatan teknologi keuangan, vintage, serta perbaikan sistem manajemen risiko dan pengendalian biaya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan secara menyeluruh. Studi ini juga menerangkan kepentingan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, serta kebutuhan untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.